Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tri Putri Shantabingumi. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem parlementer untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Mirta Vandrami Sarjana Olahraga Magister Pendidikan. Parlemen adalah sebuah badan legislatif khususnya di negara-negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya. Nama ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu parlemen. Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem parlementer di mana eksekutif secara konstitusional bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini disebut sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintahan tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif atau parlemen. Prinsip atau karakteristik dasar yang pertama ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, tidak akan ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Yang kedua, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Yang ketiga, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Yang keempat, kepala pemerintahan adalah pimpinan kekuasaan mayoritas di parlemen. Kepala negara hanya memiliki kekuasaan simbolis di luar eksekutif dan legislatif. Jadi, kekuasaan legislatif lebih kuat dari kekuasaan eksekutif. Yang kelima, pemerintahan atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. Yang keenam, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang ketujuh, kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negeri republik atau raja atau sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. Dan yang terakhir, sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atau raja atas saran dari Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum untuk membentukkan parlemen baru. Nah, ada 3 jenis sistem parlementer. Yang pertama, Republik parlementer atau Republik konstitusional parlementer. Yang kedua, demokrasi parlementer. Dan yang terakhir, monarki parlementer. Teman-teman, negara apa saja sih yang menggunakan sistem parlemen? Nah, teman-teman, berikut ini adalah negara-negara yang menggunakan sistem parlemen. Yang pertama Prancis, yang kedua India, yang ketiga Pakistan, yang keempat Kanada, yang kelima Jepang, dan yang terakhir Belanda. Nah, kesimpulan dari materi sistem pemerintahan parlementer adalah pemerintahan berperan sebagai eksekutif yang harus bertanggung jawab kepada parlemen.
Sehingga dalam suatu sistem pemerintahan parlemen ini mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar. Karena selain eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen, menteri juga serta perdana menteri juga harus bertanggung jawab kepada parlemen. Demikianlah video dari saya. Diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.